Shalom, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk Anda semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat di awal tahun ini. Hari ini adalah pesta wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, Uskup dan Pujangga Gereja. Hari ini Anda semua ditemani oleh Romo Diosesan Robestus Guntur atau yang kenal akrab dengan sapaan Romo Guntur. Bersama saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Marilah sekarang kita menyapa Romo Guntur yang sudah berada di sini untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai Ibu dan seluruh sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada semuanya. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Semoga damai sukacita Natal, semangat Tahun Baru menyertai kita semua. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Guntur. Mari sahabat Oase Rohani Katolik kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat hari baru yang Kau berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, berkat rohani di dalam hidup kami. Ya Tuhan, bukalah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Semoga sabda-Mu yang kami dengarkan pada hari ini bertumbuh dalam hidup kami, berdaya guna sehingga kami semakin dikuatkan, diteguhkan untuk menjadi sahabat-sahabat-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, bukalah hati, pikiran dan budi kami, biarkanlah sabda-Mu meresap dalam hidup kami, demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah hendaknya kebijaksanaan para kudus diwartakan oleh bangsa-bangsa dan pujian untuk mereka dikumandangkan oleh gereja, nama mereka akan dikenang sepanjang masa. Bacaan hari ini diambil surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 22 sampai 28. Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia adalah seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik bapa maupun anak, dia itu adalah antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus,
supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soralah hai bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan 28 yang akan disampaikan oleh Romo Guntur. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah, Dialah yang menyatakan kepada Bapa untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka berkata kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan, engkaulah nabi yang akan datang." Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang-orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang." Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak."
Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita simak bersama-sama firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita mendengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Guntur untuk kita semua. Silahkan Romo. Terima kasih Ibu Marita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang baik semuanya, semoga kita semua dalam kondisi yang sehat. Senang sekali di tahun 2023 ya. Tidak sadar ternyata kita sudah memasuki tahun yang baru di 2003 ini. Tentu saja banyak kejadian, banyak pengalaman yang sudah kita lewati bersama di tahun sebelumnya. Sahabat Oase Rohani yang Katolik yang baik, saya ingin menarik butir-butir permenungan dari bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Hari ini kita disajikan dua bacaan yang sangat bagus sekali. Yang pertama dari surat Yohanes yang pertama bab 2 ayat 22 sampai 28, dan nanti juga kita akan melihat Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Dua bacaan yang sebenarnya saling berkaitan. Dan dari bacaan itu sebenarnya konteksnya adalah kita pada hari ini juga merayakan perayaan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze. Dua tokoh yang sangat hebat, pujangga gereja, uskup, tokoh iman yang sangat besar. Maka sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini di bacaan yang pertama yang kita dengarkan, ternyata iman itu dinamis. Kita melihat kepercayaan kita kepada Tuhan itu berkembang. Mungkin dulunya kita percaya kepada Tuhan ya, kita semua bisa flashback mungkin. Kita dibaptis secara Katolik, dipermandikan, ada yang baptisnya itu sejak kecil ya. Ibu Darita mungkin baptisnya itu sejak kecil atau dewasa? Sejak bayi, Romo. Sejak bayi ya. Jadi tidak tahu apa-apa kita mengapa kita memeluk iman Katolik, jadi kita tidak tahu. Saya juga dibaptis ketika masih orok gitu ya, masih kecil, masih sangat kecil sekali. Ada juga yang dibaptis sudah dewasa karena pengalaman iman tertentu atau karena memang awalnya tertarik dengan pasangannya, ikut Katolik dan lain sebagainya. Pengalaman iman kita berbeda-beda. Ada yang memang kita dikenalkan kekatolikan itu dari keluarga kita, terutama kita yang memang dibaptis sejak kecil dalam lingkup keluarga yang Katolik. Memang kita kenalnya ya karena keluarga kita. Tapi juga ada yang memang kenalnya karena dewasa, dia bertumbuh, dia mencari pengalaman imannya, dia bergulat, dan pada akhirnya dia percaya kepada Yesus. Sahabat Oase Rohani Katolik, dari bacaan surat pertama Yohanes ini kita bersama-sama melihat bahwa iman itu sebenarnya dinamis. Itu menuntut adanya kepercayaan kita. Perjalanannya dinamis. Sama seperti para rasul, sahabat Oase Rohani Katolik, para rasul juga ikut Yesus, beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, juga mungkin bukan dari sesuatu yang dari hati. Motivasinya beraneka ragam. Ada yang mungkin mengikuti Yesus itu karena, wah Yesus ini tokoh penyelamat yang mampu menyelamatkan dia dari penindasan bangsa Romawi. Berbagai macam-macam para murid mengikuti Yesus, macam-macam. Sampai akhirnya dimurnikan, sampai akhirnya dalam jalan salib Yesus, oh ini ya, ikut Yesus seperti ini.
Oh, aku beriman, bertumbuh imanku dalam perjalanan dan pergulatan iman yang juga tidak mudah. Dinamis, berkembang. Maka mengapa gereja Katolik ribuan tahun yang lalu dan sampai saat ini di tengah berbagai macam kesulitan, di tengah berbagai macam tantangan, gejolak zaman yang berubah, tetapi kita tetap mengakui Yesus sebagai juru selamat kita. Dasarnya apa, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih? Punya pengalaman iman. Punya pengalaman aku dicintai sama Yesus. Ini penting. Kalau dalam pengalaman iman kita, dalam pengalaman kita ikut Yesus menjadi Katolik, kita sudah dewasa, nggak punya pengalaman aku dicintai oleh Yesus, pengalaman iman, rasa-rasanya kok sulit ya. Pasti nanti ada tokoh yang ini, ada ajaran yang ini percaya sana, percaya sini. Tetapi kita ribuan tahun yang lalu, kita dari berbagai macam tantangan, kesulitan, gereja Katolik tetap berdiri karena ada pengalaman iman yang senantiasa berkembang, dinamis. Umat pada akhirnya merasakan, oh, Yesus bagiku sahabatku. Jadi pengalaman iman itu bukan hanya di tingkat rasio, itu juga penting. Kita mengenal siapa Yesus, kita kursus, kita ikut camp, evangelisasi, di tingkat rasio itu penting. Tapi di tingkat hati itulah yang terus-menerus kita olah. Maka Ibu Bapak, Oase Rohani Katolik, rekan-rekan Oase, sahabat Oase Rohani Katolik yang baik, maka mari kita berkembang dalam hidup iman yang dinamis. Nggak mungkin statis, nggak mungkin diam saja. Ada jatuh bangun, naik turun, pergulatan, kadang kering. Di tahun 2022 kalau kita sadari, kok aku bisa ya? Kadang kalau aku mau bertanya, kok aku bisa melewati tahun 2022? Kok mampu ya? Padahal kalau dilihat, waduh, susah ya. Ada COVID. Mungkin banyak keluarga-keluarga yang juga masih berpikir, masih banyak cicilan. Cicilan rumah, cicilan pendidikan anak-anaknya, lalu kesehatan orang tua, kesehatan anak, pendidikan anak, sana sini, masih banyak sekali masalah yang pasti kita rasakan dan kita alami di tahun 2022. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Saya pun juga ada masalah, kita semua melewati rintangan di tahun 2022. Tetapi pertanyaannya, kok bisa ya aku sampai titik ini? Kok bisa ya aku melewati sampai hari ini? Oh, aku bisa bangun pagi, aku masih bisa mengucap syukur, aku bisa mengakui dosa-dosaku, aku bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Maka sahabat Oase Rohani Katolik, sama bahwa iman itu dinamis, dituntut kepercayaan karena apa? Di surat Yohanes pertama ini akan kita ditatapkan pada semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ada orang-orang yang juga berusaha menjauhkan kita dari iman kita, kepercayaan kita. Itu banyak. Jangankan orang-orang, tantangan, kesulitan. Kadang kita, aduh Tuhan kok capek ya. Pasti. Aduh Tuhan, aku jatuh dalam dosa lagi. Mau bangkit dalam keberdosaan, jatuh lagi dalam dosa. Jatuh lagi, jatuh terus. Lalu sudah mau berusaha untuk bangkit, ada saja tiba-tiba tantangan, godaan yang membuat aku kembali jatuh. Maka benar dalam surat Yohanes yang pertama ini, banyak yang menyesatkan yang membuat kita pada akhirnya jauh dari sang kekuatan iman kita itu. Banyak sekali.
Lalu dikatakan, barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, ia harus tetap tinggal di dalam kamu. Persekutuan dengan Yesus. Maka sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita bersama-sama di tahun 2023 ini, semoga kita bisa berefleksi, menyadari iman itu dinamis. Kepercayaan kuat. Aku tidak boleh menyerah. Pengenalan diriku kepada Tuhan, kepada imanku terus berkembang. Jatuh, bangun, aku dikuatkan. Karena iman itu berputar, dinamis. Itu Ibu Darita. Nanti kita akan melihat lagi di Injil selanjutnya, di bacaan Yohanes. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana cara untuk meningkatkan iman kita bila iman kita terasa kering, terasa hampa, Romo? Ya, nah memang ini perjalanan iman kita ya, karena iman kita dinamis ini, kita pasti melewati tantangan yang tidak mudah. Desolasi, kekeringan. Lalu dalam Rasul Paulus benar, bertahanlah gitu. Dalam apa bacaannya? Dalam kesukaran, tetap bertahan, tetap setia. Ketika misalnya kita berdoa, tetapi kok seolah-olah Tuhan itu jauh ya. Kok seolah-olah doa kita itu tidak didengarkan oleh Tuhan. Ya aku tetap setia dalam doa. Aku tetap berdoa. Yang menjadi musuhnya adalah roh jahat ketika aku merasa kekeringan, ketika aku merasa desolasi, aku jauh dari Tuhan. Roh jahat membuat aku untuk tidak berdoa, membuat aku tidak dekat dengan Tuhan. Nah itu, aku semakin jauh lagi dengan Tuhan. Tetapi ketika aku jauh dari Tuhan, aku merasa capek, lelah, kering, apapun itu cobalah. Diam, berdoa, walaupun tidak mendapat apa-apa pasti. Sebenarnya relasi itulah yang menguatkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tetap kekuatan kita adalah persekutuan. Tetap berkumpul dengan teman-teman yang bisa menguatkan. Nggak boleh sendiri, jangan sendiri, bahaya. Komunitas, ikut komunitas di gereja, pendalaman kitab suci, pendalaman iman, imanku ditumbuhkan lagi. Oh, mendengar sharing dari umat yang lain tentang satu perikop, oh aku disegarkan lagi. Oh ternyata masalah umat yang itu lebih berat ya daripada aku ya. Tapi dia tidak menyerah. Kenapa aku menyerah gitu? Itu kan aku dikuatkan kembali. Maka tetap sabar, tetap setia. Memang sangat sulit sekali. Tapi itulah perjuangan iman kita. Itulah karena dinamis, itu yang menjadi tantangan hidup kita sebagai orang beriman. Kalau nggak gitu kita nggak bakal kuat. Kalau nggak ada tantangan kita nggak bakal kuat iman kita. Iman kita diuji ketika kita ada masalah. Kita ada tantangan, ada badai kehidupan. Kita menjadi kuat. Oh, aku punya Yesus. Itu kan ketika aku mengalami masa-masa sulit. Ketika aku di atas, mungkin ketika aku sombong, Yesus nggak bakal ditemukan. Maka nanti kita lihat di dalam bacaan Yohanes, mengapa sih Yohanes mewartakan dirinya, pertobatan dan lain sebagainya. Itu Bu Darita. Ya, terima kasih Romo. Romo, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia atau mati. Betul. Apa maksudnya itu Romo? Ya. Jadi dalam surat Yakobus itu memang dikatakan demikian. Iman tanpa perbuatan mati. Hakikatnya iman itu berbuat. Iman itu bukan untuk diri kita sendiri. Sahabat Oase Rohani Katolik. Tidak. Yesus pun tidak mencontoh demikian. Yesus cintanya itu berkorban, universal, untuk semua. Aku mencintai Tuhan bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Aku berkorban, aku melakukan. Maka bohong ya, aku mencintai suamiku, aku mencintai anak-anakku, aku mencintai pacarku misalnya. Tapi aku nggak pernah WhatsApp dia, aku nggak pernah memberikan kado,
Aku nggak pernah memberikan sesuatu yang dia suka, kan omong kosong. Omong kosong, tidak ada buktinya. Maka iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Perbuatan yang macam apa? Perbuatan untuk mencintai, berbagi, berkorban. Lebih dalam lagi, mengampuni. Wujudnya. Sulit, iya sulit kalau sendirian. Kalau mengandalkan diri sendiri, sangat sulit. Tetapi mohon bantuan rahmat Tuhan dengan doa-doa di orang-orang di sekitar kita, kita pasti mampu dan dikuatkan. Itu Bu Darita. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari kita apa permenungan yang sudah disampaikan oleh Romo Guntur untuk kita semua. Dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda ditemani oleh kami dalam siaran Oase Rohani Katolik bersama Romo Diosesan Robertus Guntur dan saya Bernadette Marita. Saya ingatkan kepada Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silakan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com. Atau dapat Anda kirim WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah, kita kembali ke Romo Guntur untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan Romo. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan dari bacaan pertama bahwa kita belajar bersama bahwa iman kekatolikan kita itu dinamis, berkembang, dan kita dituntut untuk percaya, untuk kuat, dan banyak juga hal-hal yang menyesatkan iman kita, entah itu dari orang-orang di sekitar kita, entah itu tantangan, kesulitan, dan lain sebagainya. Pada hari ini juga kita melihat dalam bacaan Injil, kita juga mau merenungkan bersama dari Yohanes bab 1 ayat 19 dan sampai 28. Sama, tadi menyambung tentang bagaimana perjuangan iman kita di dunia saat ini, bahwa iman itu berkembang di dalam tantangan, kesulitan kita, bahwa kita berjuang dalam tindakan kita berdasarkan iman kita pada Tuhan, kekatolikan kita. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, kita belajar bersama dalam tokoh Yohanes Pembaptis. Kita lihat dalam bacaan Injil, Yohanes Pembaptis ditanya sampai 3 kali, sahabat Oase Rohani Katolik, oleh para imam dan orang Lewi. Jadi mereka ini, imam dan orang Lewi ini, orang-orang penting ketika itu, tokoh-tokoh agama sebagai pengantara kurban persembahan. Mereka bertanya kepada Yohanes, mereka sangsi bertanya kepada Yohanes tentang pembaptisan Yohanes. Kita lihat sampai ditanya 3 kali. Itu kan kalau kita ditanya 3 kali kan kadang kita dongkol ya. Ditanya 1 kali aja kita dongkol. Kamu ngambil nggak gitu ya? Enggak, aku nggak ngambil duit kamu gitu. Ditanya lagi, bener nggak kamu ngambil nggak? Enggak, aku nggak ngambil. Ini ditanya sampai 3 kali. Pertanyaannya sangat sebenarnya membuat kecewa Yohanes. Siapakah engkau gitu kan? Dalam bacaan Injil, siapakah engkau? Mengapa engkau membaptis? Sebenarnya itu pertanyaan dari para imam dan orang-orang Lewi ini. Mengapa sih Yohanes ini membaptis? Siapa sih kamu? Siapa sih kamu? 3 kali. Tapi hebatnya Yohanes Pembaptis ini tidak terjebak dalam pertanyaan si para imam dan orang Lewi ini. Yang pertama apa? Kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia tahu diri. Dia tahu diri dan tahu batas. Kenapa dia tahu diri? Karena dia tahu aku ini hanya
pemeran pengganti, bukan pemeran pengganti seolah-olah istilahnya. Ada orang yang lebih tinggi daripada aku, dan kuasanya jauh lebih agung dibanding kuasaku. Aku hanya pengantara saja. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis sampai mengatakan seperti itu. Maka sahabat Oase Rohani Katolik, dari Yohanes Pembaptis kita belajar arti rendah hati. Tahu diri dan tahu batas. Ini kadang kita nggak tahu diri dan nggak tahu batas. Kita sombong gitu. Kita bayangkan coba, kalau Yohanes Pembaptis itu sombong. Ditanya oleh para imam dan orang Lewi, siapa kamu? Kamu ya kan yang membaptis kan? Coba kalau Yohanes itu menjawab, iya aku yang membaptis kok itu. Tuh jadi semua orang tuh percaya kepada Yesus semuanya. Iya aku yang membaptis kok. Semuanya jadi murid-murid Yesus kan? Atau aku dan lain sebagainya. Tapi tidak, Yohanes Pembaptis tidak mengatakan seperti itu. Dia mengatakan, aku yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Aku hanya pengantara. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ada seseorang yang jauh lebih berkuasa dibanding aku. Maka sahabat Oase Rohani Katolik yang baik, dari bacaan Injil yang kita dengarkan ini, kesaksian Yohanes tentang dirinya ini adalah warta bahwa kita sebagai manusia juga harus tahu diri. Tahu batas. Kamu ini siapa? Kadang kita sombong sebagai orang beriman. Maka kalau dalam bacaan ketika di Advent itu, Yohanes Pembaptis menyerukan, bertobatlah, bertobatlah. Supaya apa? Supaya kita juga semakin sadar diri kita. Kita semakin membersihkan diri kita, nggak tinggi hati. Yesus nggak bakal bisa ditemukan ketika kita sombong. Ketika kita tinggi hati. Ketika kita merasa jumawa. Coba aja, cek. Dari pengalaman sahabat Oase Rohani Katolik. Saya juga pernah. Ketika kita mungkin, aku sukses. Aku seolah-olah mendapatkan semuanya. Aku seolah-olah, wah, apa yang aku rencanakan berhasil. Wah, semua doa-doaku terjawab. Itu godaan. Kadang kita lupa untuk bersyukur dalam posisi yang tinggi. Wah, kita akhirnya jumawa gitu. Ah, nggak usah, aku udah mendapatkan segala-galanya kok. Tetapi ketika manusia dijatuhkan oleh Tuhan dengan pengalaman sakit, lalu tiba-tiba ada kesulitan, ada tantangan, kok manusia begitu cepat dia langsung berdoa, langsung menangis, langsung bersimpuh, langsung datang kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan ditemukan ketika kita mau merendahkan diri kita. Tuhan nggak bisa ditemukan ketika kita sombong, ketika kita tinggi hati, ketika kita mungkin merasa lebih hebat daripada Tuhan, ketika kita mungkin merasa, aku bisa mengatur semuanya kok, semuanya dikendali kepadaku. Wah, 2022, ketika semuanya jatuh, apapun, aku bisa kok berdiri, aku bisa survive kok. Semuanya berhasil usahaku. Sombong, atas. Tapi ketika kesombonganku itu jatuh, mulai deh. Aku mulai datang kepada Tuhan. Maka melompat ya ke bacaan yang dulu ketika kita Lazarus itu kan. Lazarus itu ingin berjumpa dengan Yesus, dia naik pohon kan. Dia pendek kan. Dia naik. Siapa? Matius itu ya. Zakheus, Lazarus. Zakheus itu kan. Zakheus dia naik pohon. Yang dilakukan dan diucapkan Yesus itu Yesus tidak memuji. Wah, Zakheus kamu hebat ya, sudah naik pohon usahamu. Kamu sudah berjuang, kamu pendek naik pohon. Enggak. Yesus hanya mengatakan, Zakheus turun. Aku ingin melihat kamu turun. Karena apa? Kadang kita dalam posisi yang tinggi,
Karena kita posisinya ingin lebih dari Tuhan. Maka Yesus mengingatkan kepada Zakheus, turun supaya aku bisa melihat kamu. Nah ini maka sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita semoga di tahun 2023 ini, semoga hati kita semakin dimurnikan, semakin dibersihkan, menjadi pribadi yang rendah hati. Kalau aku sukses, kalau aku berhasil, doa-doaku dijawab, katakanlah, Tuhan, semuanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Aku berjuang, tapi aku ini hanya manusia yang berdosa. Tapi ketika aku sedang mengalami kesulitan, tantangan, masalah, kok seolah-olah semuanya berat, doa-doaku belum terjawab, sakit, aku jatuh ke dalam dosa terus. Tuhan, tolong kuatkanlah aku. Semoga aku tetap setia dalam iman-Mu. Pasti ada pelangi. Kuatkanlah imanku, karena aku hanya manusia yang berdosa. Itu, tahu diri dan tahu batas. Sama kayak Yohanes Pembaptis yang kita dengarkan, ditanya 3 kali, dia pada akhirnya tahu diri dan tahu batas. Enggak kok, aku membuka tali kasutnya Yesus aja aku enggak layak. Ada yang datang lebih berkuasa dibandingkan dengan aku. Padahal Yohanes Pembaptis kurang apa sucinya. Dia sebagai pengantara, mengajarkan orang bertobat, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Tapi dia tidak sombong. Dia tidak angkuh. Ya sudah, ini semata-mata aku lakukan karena aku cinta kepada Yesus. Maka sahabat Oase Rohani Katolik yang baik, 2 hal itu yang menjadi butir permenungan kita pada hari ini, semoga semakin menguatkan, semakin meneduhkan dan memberikan inspirasi, semangat ya tentu saja di tahun 2023 ini. Semoga kita terus berjuang sebagai manusia, karena kita belajar untuk setia. Kapan kita nanti akan setia? Ketika kita menutup mata dengan panggilan hidup kita masing-masing. Selama kita masih berjuang, masih dikasih kehidupan, kita pasti akan jatuh bangun. Kita akan bangun, bangkit, terus-menerus. Karena kita berjuang untuk setia. Sama seperti Yesus yang juga berjuang sampai menuju kayu salibnya, bukit Golgotanya. Semoga 2 hal ini, yang pertama tadi kita bersyukur akan iman kita, karunia, ditumbuhkan dinamis dalam perjalanan hidup, dalam perjuangan kita, tantangan yang tidak mudah, banyak yang menyesatkan tentu saja, bukan hanya dari orang-orang di sekitar kita, tapi tantangan juga membuat kita bisa tersesat iman kita, bisa nggak percaya lagi kepada Tuhan, sang kekuatan sejati. Dan yang kedua, dari bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, semakin dikonkretkan siapa sih kita sebagai manusia, tahu diri dan tahu batas, rendah hati. Nek sukses ya wes, jangan sombong. Tapi kadang kita manusia ingin selalu sombong. Maka saya selalu mengatakan kepada pasangan ketika saya dalam pernikahan khotbah, pernikahan itu adalah perjalanan menjadi manusia. Menjadi manusia seutuhnya. Kadang suami itu merasa istri nggak boleh tahu kelemahan suaminya. Suaminya merasa aku harus kuat di depan istriku. Istriku nggak boleh tahu aku sedang mengalami masalah, aku sedang mengalami kesulitan, nggak boleh tahu. Aku harus kuat. Sama istri juga seperti itu. Aku harus kuat di depan suamiku. Suami nggak boleh tahu masalahku. Lalu buat apa kalian menikah? Gitu. Kalian sudah disatukan. Belajarlah menjadi manusia. Manusia apa? Punya kelemahan, punya kekurangan, punya kelebihan. Kalau mungkin pasangan sedang punya kelemahan, ceritalah ke pasangan. Jangan untuk dihakimi. Karena tempat yang terbaik dia mau cerita kepada lagi kelemahannya, selain dengan pasangannya. Maka perjalanan hubungan rumah tangga, perjalanan menjadi manusia seutuhnya. Panjang memang.
Maka itu, Bu Marita, sahabat Oase Rohani Katolik yang baik, semoga ini menguatkan dan mencerahkan kita semua semakin bangga, semakin kuat menjadi orang Katolik yang berjuang dalam imannya sehari-hari, dalam tantangan kehidupan, pasti selalu ada jalan dan berkat kalau kita nggak menyerah. Demikian. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana kita dapat juga menjadi utusan Tuhan seperti Yohanes Pembaptis, Romo? Yang pertama adalah kita semakin menyadari, sadar dulu bahwa kita ini punya panggilan yang sama. Ketika kita sudah dibaptis menjadi orang-orang Katolik, itu panggilannya sama, menjadi garam dan terang dunia di tengah masyarakat. Ini sama, panggilannya sama. Jadi iman kita itu menuntut kita untuk menjadi garam dan terang dunia dalam hidup kita sehari-hari. Itu sulit loh menjadi garam dan terang dunia di lingkungan pekerjaan, saya udah tahu loh itu. Sulit loh menjadi orang Katolik yang sungguh-sungguh Katolik dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan sehari-hari, sulit loh. Sulit banget. Tetap survive, tetap ya nggak apa-apa lah saya jadi orang Katolik gitu. Pasti ada berkatnya. Sulit loh. Mengakui saya Katolik, pasti ada jalan salibnya, ada konsekuensinya, hadapi itu. Itulah kita sadar bahwa kita itu diutus menjadi garam dan terang dunia. Sadar dengan pembaptisan kita, sadar dengan jati diri kita sebagai orang Katolik. Udah, jangan dibanding-bandingkan. Itu sadar itu aja udah luar biasa. Nggak mudah jadi orang Katolik di tengah pekerjaan, nggak mudah. Apalagi yang konteks yang beragam, yang heterogen, apalagi yang Bapak Ibu semua mungkin bekerja di ASN, saya tahu tidak mudah. Tapi mereka yang Katolik tetap menunjukkan kualitas iman Katoliknya. Saya harus memberikan diri yang terbaik, sesuai dengan nilai-nilai Katolik di dalam lingkungan pekerjaan saya. Itulah menjadi garam dan terang dunia itu. Pada akhirnya orang melihat, oh gitu ya, orang Katolik kerjanya seperti itu ya. Oh beda ya. Nah itu kan udah menjadi pewartaan. Udah menjadi pewartaan dari iman kita. Tanpa perlu kita harus ngomong, wah saya Katolik. Saya ini nggak perlu. Tunjukkan aja dengan kualitas diri kita. Kualitas iman kita. Dari perbuatan kita, pekerjaan kita. Seperti itu. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Diocesan Robertus Guntur dan saya Benedict Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat, dan selalu tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa dan berkat melalui Romo Guntur. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat dan berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Semoga sabda-Mu yang Kau tanamkan dalam diri kami, benih iman yang Kau tanamkan sungguh berbuah dalam hidup kami, semakin menguatkan kami karena kami yakin dan percaya Engkau senantiasa tidak meninggalkan kami dalam kesulitan, tantangan kami dan hidup kami sehari-hari. Tuhan berkatilah seluruh aktivitas, seluruh pekerjaan, pelayanan, dan doa-doa kami. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami, sehingga kami yakin dan percaya dengan iman kami, Engkau menguatkan dan memulihkan hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Rohmu. Semoga kita semua, keluarga, pekerjaan, rezeki, dan kesehatan kita, doa-doa kita semakin diberkati, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih.